DNA, elemen penting dalam tubuh kita yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan dalam sel. Semacam pedoman bagi sel bahkan bagi tubuh, DNA berisi kode dan instruksi yang ditulis dalam 4 macam bahasa, yaitu A, T, G, dan C. Jika kode ini ditulis pada sebuah kertas dengan 100 karakter per barisnya dan 50 baris per halaman, akan ada 600.000 halaman kode DNA yang tingginya mencapai 60 meter. Yang menjadi masalah, bahasa DNA sebanyak ini tidak akan selamanya tepat sama. Di suatu ketika, bahasa DNA bisa saja berubah akibat radiasi UV ataupun senyawa-senyawa yang dapat menyebabkan kerusakan DNA seperti nikotin. Maka dari itu, sel memiliki mekanisme untuk memperbaiki DNA, yaitu Nucleotide Excision Repair atau NER, Base Excision Repair atau BER, Mismatch Repair atau MR, Homologous End Joining atau HEJ, Non-Homologous End Joining atau NHEJ. Mekanisme pertama yaitu NER, berperan penting saat terjadinya dimerisasi timin. Radiasi UV dari matahari dapat menyebabkan ikatan kovalen antara timin. Enzim NER akan mendeteksi lokasi terjadinya dimer timin dan memotong strand DNA yang rusak tersebut. Kemudian, DNA polimerase akan menambahkan nukleotida baru hingga akhirnya terbentuk DNA normal. Untuk kerusakan DNA yang disebabkan oleh berubahnya konformasi basa nitrogen akibat reaksi seperti deaminasi, alkilasi, maupun oksidasi, mekanisme yang terjadi adalah base excision repair. Enzim yang berperan pada mekanisme ini adalah glikosilase yang dapat menyingkirkan basa DNA yang berubah tersebut. Kemudian, enzim lainnya yang bernama AP endonuklease memotong backbone DNA agar DNA polimerase dapat menambahkan basa DNA yang baru. Jika DNA memiliki pasangan nukleotida yang tidak cocok setelah replikasi atau kejadian ini lolos dari proofreading DNA polimerase, sel masih memiliki mekanisme tambahan, yaitu dengan menggunakan enzim MR yang dapat mendeteksi adanya nukleotida yang salah ditambahkan. Enzim tersebut akan menyingkirkan strand DNA yang salah sehingga DNA polimerase dapat membuat kembali strand DNA yang baru dengan nukleotida yang benar. Kerusakan yang lebih parah dapat terjadi pada DNA, yaitu ketika kedua strand DNA rusak hingga patah. Jika ini terjadi, sel akan menggunakan kromosom homolog sebagai template untuk menyambungkan DNA yang patah tersebut dan DNA akan kembali seperti sedia kala. Namun, jika tidak tersedia kromosom homolog sebagai template, sel akan secara random menambahkan basa nukleotida agar DNA dapat tersambung kembali. Mekanisme ini memang tidak akurat, tetapi lebih baik daripada DNA yang tidak tersambung kembali karena hal ini dapat menyebabkan lysis sel. Walau sel memiliki mekanisme perbaikan, kita tetap bisa menjaga DNA kita dengan menggunakan sunscreen serta menjauhi senyawa yang bersifat mutagen. Namun, tidak selamanya perubahan basa nukleotida itu buruk. Salah satu contoh perubahan pada nukleotida DNA disebabkan oleh rekombinasi DNA dan peristiwa ini sangat penting hingga dipertahankan di alam. Andaikan terdapat suatu pulau yang seluruh populasinya hanya memiliki satu gen yang sama, sedangkan pulau lainnya terdapat variasi gen akibat rekombinasi. Suatu ketika terdapat suatu virus yang menyerang hanya pada gen bermata hitam. Pulau pertama akan kehilangan seluruh populasinya, sedangkan pulau kedua masih memiliki individu yang tersisa. Kesimpulannya, rekombinasi DNA sangat penting untuk kesintasan hidup suatu organisme.